Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 11 mata kuliah Hak Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI akan mempresentasikan materi tentang konsep konservasi sumber daya alam. Yang mana kami dari kelompok 11 beranggotakan saya sendiri yaitu Nadia Fatmawati dengan NIM 20231067 dan rekan saya Sinta dengan NIM 21231034. Adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat, pendekatan internasional pada konservasi dan perkembangan berkelanjutan, dan prospek bahan bakar tradisional dan energi. Baiklah, sebelum memasuki pada pokok bahasan, terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang pengertian konservasi sumber daya alam. Nah, di dalam kamus Amerika, konservasi diartikan sebagai the use of natural resources for the greatest number of people for the longest time, atau dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kebaikan dan sebanyak-banyaknya orang untuk jangka waktu panjang. Nah, selanjutnya, menurut Theodore Roosevelt tahun 1902 memaknai konservasi sebagai pemanfaatan secara bijaksana atau wise to use. Selanjutnya, pengertian lain dari konservasi menurut rumusan IUCN tahun 1969 adalah manajemen atau survei, penelitian, administrasi, pengawetan, pemanfaatan, pendidikan, dan latihan terhadap sumber daya udara, air, mineral, tanah, dan organisme hidup termasuk manusia untuk mencapai kualitas hidup manusia setinggi-tingginya. Selanjutnya, menurut Suparmoko tahun 1989, berdasarkan beberapa pengertian, konservasi kemudian merumuskan pengertian konservasi sebagai suatu tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan, sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Dilihat dari berbagai rumusan pengertian konservasi tadi, maka objek konservasi sebagai suatu tindakan untuk mencegah pengurusan sumber daya alam dilakukan, baik terhadap benda-benda hidup maupun sumber daya alam hayati, seperti tumbuhan dan hewan serta mikroorganisme. Juga dilakukan terhadap benda-benda tidak hidup atau sumber daya alam non-hayati seperti tanah, air, udara, dan barang-barang tambang secara bersamaan sebagai suatu kesatuan sistem yang saling tergantung satu dengan lainnya atau ekosistem. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat. Upaya konservasi adalah tindakan untuk melindungi dan mempertahankan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati agar tetap lestari untuk generasi selanjutnya. Salah satu pendekatannya efektif dalam upaya konservasi adalah melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi. Melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, membangun partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, selanjutnya menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar, dan mengurangi konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau pengelola sumber daya alam.
Selanjutnya, beberapa konsep yang dapat diterapkan dalam upaya konservasi dengan melibatkan masyarakat. Di antaranya adalah yang pertama yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam konsep ini, masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program konservasi. Selanjutnya, sistem reward dan punishment. Konsep ini memberikan insentif bagi masyarakat yang menerapkan praktek-praktek konservasi yang baik, seperti penggunaan pupuk organik atau penanaman pohon. Di sisi lain, masyarakat yang tidak memenuhi peraturan dalam pengelolaan sumber daya alam akan diberikan hukuman atau sanksi. Selanjutnya, penyuluhan dan pendidikan. Nah, konsep ini mengedepankan pendidikan tentang pentingnya konservasi kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami manfaat dan dampak dari tindakan konservasi terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup mereka. Selanjutnya yaitu pembagian manfaat. Konsep ini mengedepankan prinsip keadilan dalam mendistribusikan manfaat hasil konservasi kepada seluruh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya yaitu melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Nah, di antaranya adalah edukasi lingkungan. Yang pertama yaitu edukasi lingkungan. edu eduk edukasi maaf edukasi lingkungan adalah memberikan pendidikan dan informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati kepada masyarakat. Nah, edukasi dapat dilakukan melalui program-program sosialisasi, seminar, workshop yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Nah, cara selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Nah, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan program konservasi. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program-program konservasi yang dilakukan. Partisipasi masyarakat akan meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu pengembangan usaha berbasis konservasi. Adalah membangun usaha yang berkelanjutan dengan prinsip konservasi. Salah satu contoh pengembangan usaha berbasis konservasi adalah ekoturism atau wisata alam yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat sambil menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu pembangunan desa wisata. Adalah membangun desa yang ramah lingkungan dan mengembangkan potensi alam setempat sebagai daya tarik wisata. Dengan demikian, masyarakat setempat akan merasakan manfaat langsung dari program konservasi. Dan yang terakhir adalah pembangunan masyarakat peduli lingkungan. Nah, melatih masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pembangunan masyarakat peduli lingkungan meliputi pelatihan pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemanfaatan energi terbarukan. Melibatkan masyarakat dalam upaya konservasi sangat penting karena masyarakat memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kelestarian. Dengan demikian, upaya konservasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Selanjutnya, materi tentang pendekatan internasional pada konservasi dan perkembangan berkelanjutan yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta. Kepada Sinta, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan internasional pada konservasi dan perkembangan berkelanjutan.
Pendekatan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan global yang bertujuan untuk mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mendorong penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa masalah lingkungan dan pembangunan tidak dapat diatasi oleh satu negara atau individu saja, melainkan harus diatasi melalui kerjasama antar negara, organisasi internasional, dan masyarakat global secara keseluruhan. Pendekatan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan melibatkan berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, organisasi regional, lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF, dan organisasi non-pemerintah atau NGO seperti Greenpeace dan WWF. Keuntungan pendekatan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang itu adalah yang pertama, menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama secara internasional, pendekatan ini memungkinkan pengembangan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk isu-isu lingkungan dan pembangunan. Yang kedua, menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang. Yang ketiga, meningkatkan keadilan global. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keadilan global dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kebutuhan negara-negara berkembang dan masyarakat yang lebih rentan. Yang keempat yaitu mengurangi konflik antar negara. Kerja sama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat membantu mengurangi konflik antar negara yang terkait dengan akses dan penggunaan sumber daya alam. Yang terakhir yaitu kelima, meningkatkan keterlibatan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan keterlibatan masyarakat global dalam isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan. Adapun tantangan pendekatan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan yaitu yang pertama, masalah koordinasi dan implementasi. Kerjasama internasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat sulit untuk dikoordinasikan dan diimplementasikan secara efektif, terutama ketika melibatkan negara-negara dengan kepentingan yang berbeda. Yang kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Negara-negara yang lebih kuat dapat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengembangan kebijakan dan penurunan global yang dapat menggunakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan masyarakat global secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu biaya dan sumber daya. Pengembangan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan dapat memerlukan biaya yang besar dan sumber daya yang cukup. Aspek penting dalam pendidikan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang pertama yaitu kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional menjadi salah satu alat utama yang digunakan dalam pendekatan ini untuk memastikan bahwa negara-negara di seluruh dunia bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Beberapa kesepakatan internasional penting yang terkait dengan konservasi dan pembangunan berkelanjutan antara lain Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati atau CBD, dan Konvensi Ramsar tentang penyelamatan lahan basah yang penting. Yang kedua yaitu Program Aksi Internasional. Program Aksi Internasional adalah suatu
rangkaian tindakan yang diambil oleh negara-negara organisasi internasional yang mencapai tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Program ini mencakup berbagai macam tindakan seperti pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian satwa liar, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara sangat penting dalam pendekatan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara dapat saling berbagi pengetahuan teknologi dan sumber daya untuk mencapai tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, negara-negara juga dapat saling membantu dalam mengatasi masalah yang terkait dengan konservasi dan pembangunan berkelanjutan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan. Yang keempat yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam pendekatan internasional pada konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat, orang-orang dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prospek bahan bakar tradisional dan energi. Sumber energi tradisional itu ada 3, yaitu pertama minyak bumi, yang kedua batu bara, dan yang ketiga gas alam. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum adalah bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin, dan banyak produk-produk kimia, dan merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen organik bahan bakar hidrokarbon padat dan terbentuk dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan secara biokimia, kimia, dan fisika dalam kondisi bebas oksigen yang berlangsung pada tekanan serta temperatur tertentu pada kurun waktu yang sangat lama. Yang terakhir yaitu gas alam. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga amonia untuk komponen utama dalam pembuatan pupuk. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta yang telah menjelaskan materi. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada biomasa, yang kedua biogas, dan yang ketiga adalah biodiesel. Nah, biomasa merupakan sumber energi terbarukan dan berkelanjutan yang berasal dari bahan organik seperti hewan dan tumbuhan. Biomasa berasal dari bahan biologis yang belum lama mati atau limbah-limbah organik. Nah, biomasa tersebut dapat berasal dari tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Yang kedua yaitu ada biogas. Nah, biogas ini adalah gas alami yang dihasilkan dari pemecahan bahan organik oleh bakteri anaerob dan digunakan dalam produksi energi. Biogas berbeda dengan gas alam karena biogas merupakan sumber energi terbarukan yang diproduksi secara biologis melalui pencernaan anaerobik. Dan yang terakhir adalah biodiesel yang adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami yang bisa diperbaharui seperti minyak nabati yang digunakan untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Nah, biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil, minyak nyamplung, minyak jarak, minyak kelapa, dan lainnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya akan kita bahas melalui forum diskusi atau WA Group.